Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Indra Patarusni dengan NIM 2211138 dari kelas PAI 6E. Saya akan menjelaskan soal-soal yang diberikan oleh Butin untuk memenuhi UAS ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis teknologi. Oke, yang pertama 3 aplikasi atau platform teknologi kekinian yang menurut saya itu sangat potensial untuk mendukung inovasi pembelajaran PAI dan budi pekerti, serta jelaskan secara spesifik bagaimana saya akan memanfaatkan masing-masing aplikasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi PAI, serta bagaimana Anda mengantisipasi tantangan atau batasan dalam penggunaannya. Oke, yang pertama ini cukup lumrah untuk kita dengar. Yang pertama ada Google Classroom. Nah, jadi Google Classroom ini itu salah satu platform pembelajaran daring yang memungkinkan guru itu memberikan materi gitu. Tidak cukup hanya materi, tapi juga tugas ataupun kuis-kuis begitu kan. Nah, di dalam Google Classroom ini bisa disetting segala sesuatu yang yang bisa dibatasi lah begitu secara singkatnya. Nah, untuk pemberian materi sendiri itu bisa dengan mengunggah PDF ataupun Word ataupun materi-materi ke dalam Google Classroom gitu kan. Nah, kemudian kuis. Nah, kuis ini bisa kuis mingguan ataupun kuis harian begitu untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian ada fasilitas diskusi daring dengan fitur komentar gitu, ada komentarnya juga. Dan kemudian yang kedua, sebelumnya tantangan dari Google Classroom ini mungkin ada keterbatasan akses internet gitu bagi sebagian siswa. Nah, itu untuk itu saya akan menyediakan materi yang bisa diunduh. Jadi Google Classroom ini materi-materi yang sudah diunggah tadi ke dalam Google Classroom ini bisa diunduh, kemudian bisa dipelajari secara offline. Kemudian ada platform yang kedua, ada Canva for Education. Nah, platform Canva. Nah, di dalam Canva ini itu bisa mendesain grafis dan itu cocok sekali untuk materi pembelajaran visual gitu. Nah, Canva ini saya akan menggunakannya untuk mendesain infografis yang menarik tentang nilai-nilai akhlak mulia, mengenai rukun Islam, rukun iman, dan sebagainya, materi pendidikan agama Islam. Yang kedua, saya akan membuat poster digital yang akan dibagikan atau dicetak untuk menghiasi ruang kelas. Yang ketiga, memberikan proyek kreatif kepada siswa begitu, seperti membuat poster dakwah digital. Jadi memberikan tugas kepada siswa untuk membuat proyek kreatif gitu pada siswa dengan platform Canva for Education ini tadi. Nah, tantangannya adalah itu siswa yang belum familiar gitu. Jadi belum terbiasa dengan desain grafis atau desain digital gitu. Jadi untuk itu saya akan memberi tutorial sederhana dan tugas kolaboratif. Kemudian yang ketiga ada Quizizz. Nah, platform ini, jadi Quizizz ini merupakan platform. Jadi umumnya Quizizz ini isinya itu tentang kuis begitu. Jadi aplikasi kuis yang interaktif, yang menyenangkan dan kompetitif. Nah, saya akan memanfaatkannya untuk mengadakan kuis cepat setelah pembahasan materi seperti sejarah Nabi ataupun hukum fikih, dan kemudian memberikan soal HOTS yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan meningkatkan semangat belajar melalui leaderboard atau skor langsung. Nah, tantangannya dari Quizizz ini adalah potensi siswa hanya fokus pada nilai, karena kan kuis begitu kan, bukan hanya pemahaman. Maka dari itu saya akan menyeimbangkan kuis dengan refleksi dan diskusi. Dan satu lagi itu ada yang namanya word wall. Nah, word wall ini
saya sendiri memakainya sebelum kemarin waktu praktik pembelajaran PAI. Nah, menurut saya Wordwall ini sangat inovatif begitu. Jadi sangat mirip dengan Quizzes, tapi fitur-fitur yang ada di dalam Quizzes ini lebih menarik begitu. Kemudian lanjut dari pertanyaan kedua, soal yang kedua, tantangan dan solusi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran PAI. Pemanfaatan teknologi pembelajaran PAI dan budi pekerti tidak luput dari tantangan, baik dari sisi guru, siswa maupun lingkungan sekolah. Soalnya identifikasi minimal 3 tantangan utama dalam mengimplementasikan teknologi pembelajaran PAI dan budi pekerti yang kekinian, kemudian berikan solusi konkret dan strategi untuk mengatasi masing-masing tantangan tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di sekolah maupun di umum begitu. Oke, yang pertama, tantangan yang pertama, rendahnya literasi digital dari guru-guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi tidak semua guru PAI itu terbiasa menggunakan namanya teknologi dalam proses pembelajaran, belum terbiasa. Kita bisa menyebutnya gaptek lah begitu kan. Nah, hal ini membuat memanfaatkan aplikasi yang saya sebut tadi seperti Canva begitu, mungkin Google Classroom, Quizzes, Wordwall itu belum optimal begitu. Jadi solusi yang saya akan berikan perlu adanya program pelatihan gitu atau pendampingan rutin baik secara internal maupun kelompok kerja guru gitu, ataupun KKG, atau secara eksternal itu melalui dinas pendidikan atau platform pelatihan daring gitu kan. Nah, itu solusi yang akan saya berikan. Nah, mulailah dengan aplikasi yang mudah digunakan seperti Google Slide untuk presentasi ataupun WhatsApp untuk diskusi kelompok. Nah, kunci utamanya adalah konsisten belajar dan kolaborasi antar guru. Itu untuk tantangan yang pertama, rendahnya literasi digital guru PAI. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekolah. Nah, beberapa orang tua itu belum memahami pentingnya pemahaman pembelajaran digital. Bahkan khawatir kalau anaknya itu hanya bermain gadget, padahal lebih dari itu begitu. Jadi pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran ini sangat luar biasa begitu kan. Platform-platform banyak yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran, seperti platform yang saya sebutkan sebelumnya di atas tadi. Nah, di sisi lain, kebijakan sekolah juga belum sepenuhnya untuk mendorong integrasi teknologi dalam kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, solusi yang saya akan berikan yaitu guru itu perlu melakukan edukasi kepada orang tua ataupun melalui pertemuan begitu kan, untuk mengedukasi kepada orang tua, misalnya melalui pertemuan wali kelas begitu dengan menunjukkan contoh hasil karya digital siswa. Nah, sehingga guru ini bisa mindsetnya bisa dirubah begitu. Jadi nggak mikir negatifnya bahwa anak itu bakal main HP terus begitu, tidak gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada umumnya kita dengar, ini merupakan tantangan yang sering kita dengar begitu, karena emang di Indonesia ini terbatas sekali untuk akses internetnya, terutama di daerah-daerah pedalaman gitu kan. Nah, yaitu keterbatasan akses teknologi dan internet. Nah, daerah-daerah pedalaman ini banyak sekali kan daerah sekolah-sekolah yang di daerah pedalaman. Menghadapi kendala ini seperti kurangnya perangkat digital, HP begitu kan, komputer, laptop, jaringan internet yang kurang stabil di daerah-daerah pegunungan begitu kan. Nah, sehingga siswa yang tidak memiliki handphone begitu ataupun gawai pribadi itu hal itu menyulitkan gitu dari proses pembelajaran digital yang seharusnya inklusif karena keterbatasan akses teknologi gitu. Nah, solusi yang saya berikan, jadi sekolah itu dapat menerapkan pembelajaran campuran ataupun yang disebut dengan blended learning. Nah, blended learning itu memadukan
antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring ataupun dalam jaringan. Nah, guru juga bisa menyiapkan video pembelajaran yang dapat disalin ke flash disk ataupun bisa melalui WhatsApp begitu. Jadi bisa dikirimkan melalui WhatsApp agar bisa diakses secara offline gitu kan, diunduh. Selain itu juga penggunaan media pembelajaran sederhana seperti radio sekolah. Nah, ini mungkin sudah lewat begitu ya. Sudah sangat tua sekali begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai 2 soal yang diberikan oleh Bu Butin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.